Suatu yang lucu gitu yang kita terjadi tadi pagi gitu. I just like to open with sharing suatu yang light supaya saudara semua tidak terlalu serius di dalam rumah Tuhan. Jadi tadi pagi waktu kita lagi siap-siap gitu, saya sama Yeni lagi siap-siap gitu, and Lizzie sama Katie lagi main-main gitu, and they like to play together gitu. Jadi mereka lagi main-main, terus si Katie-nya lagi bawa stroller gitu, because we have a couple of baby strollers gitu. If you have girls, you know what it means. Usually mereka suka main stroller segala gitu. Jadi si Katie lagi mulai bisa dorong-dorong stroller. Jadi dia udah mulai dorong-dorong stroller. And then dia lihat cicinya gitu. And she is very mischievous ya. Dia benar-benar suka ngiseng gitu. Ini lebih suka iseng daripada Lizzie kelihatannya. Ini turun dari saya kelihatannya. Jadi dia tahu ada stroller, dia malah bawa itu stroller ditabrakin sama cicinya. Jebret, tabrakin. Terus cicinya, "Au!" Terus dia lihat gitu, dia ketawa. Ketawa dia. Mundur lagi gitu, strollernya bawa mundur lagi sama dia. Terus sama dia ditabrakin lagi. Jebret, tabrakin lagi ke cicinya. Cicinya, "Au!" gitu. Terus dia ketawa lagi. Ketawa gitu. Terus dia bawa strollernya pergi gitu. And then I think she's done gitu. Dia udah have fun, her fun segala gitu. Dia udah bawa stroller pergi. Nah, sekarang ini cicinya yang bandel, yang iseng. Waktu si Katie lagi bawa stroller, cicinya yang pergi ke depannya si Katie, terus dia berdiri di depannya, terus sengaja berdiri di depan jalannya strollernya gitu, si Lizzie gitu. Terus si Katie-nya kan maju lagi gitu kan, dia nggak bisa kemana-mana, dia hanya bisa maju, jadi dia maju lagi, tabrak lagi cicinya, jebret gitu. Nah sekali ini si Lizzie langsung teriak yang kenceng banget dia pikir, "You know I got you this time," dia pikir. Dia teriak kenceng, "Au!" Terus dia langsung lapor, dia lari ke saya. Saya lihatin gitu the whole time, dia lapor, dia bilang, "Si Daddy, si Katie tabrak-tabrak saya terus," gitu. And I started laughing, I said, "What? You the one that stood up in front of her." Dia sengaja, dia malah lari, berdiri di depannya gitu, nunggu ditabrak gitu. Sometimes saudara sekalian tuh, anak-anak itu lucu ya, mereka ada hal-hal yang lucu dalam kehidupan mereka gitu. Oke, saya pagi hari ini mau melanjutkan firman Tuhan yang kita akan buka sekali lagi, firman Tuhan yang saya melanjutkan firman Tuhan dalam minggu lalu sudah dibawakan oleh Pastor Somi tentang hidup berkelimpahan, saudara. Bisa keluar di sana? Kalau nggak bisa itu ada PowerPoint-nya, bisa ya. Hidup berkelimpahan. Jadi ayo kita sama-sama baca. Di dalam hidup yang berkelimpahan kita buka Bible kita ke Yohanes 10 ayat 10. Oh, ini belum keluar di situ. Nah, udah. Oke. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang, mari kita berdiri, kita buka Alkitab kita baca sama-sama supaya semua sama-sama menghidupi akan firman Tuhan ini. Mari, jemaat Tuhan kita berdiri sama-sama. Semua sudah terbuka dalam firman Tuhan, say amin. Sekali lagi, katanya belum semua dapat. Oke, sekali lagi. Semua sudah buka firman Tuhan? Sekali lagi. Semua sudah buka firman Tuhan? Ya, amin. Oke, Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, kita baca sama-sama. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Jadi dikatakan di sini pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Kalau saudara sama seperti saya, yang kita paling suka itu biasanya the last part. Kita sukanya bagian bawahnya. Aku datang untuk mempunyai hidup berkelimpahan. Jadi kalau misalnya ditanya, itu kalau di gereja gitu saya sempat cek di Google is our number one search engine right now. Jadi saya coba cari gitu, abundant life gitu. Oh, banyak sekali hitsnya untuk abundant life gitu. Ada yang church namanya abundant life, ada di situ juga ada logonya abundant life. Gitu. Jadi kita suka sekali dengan kata-kata abundant life. Kalau misalnya ditanya sama saudara, kira-kira kita nggak usah ambil survei, tapi kalau misalnya ditanya, siapa yang mau hidup yang berkelimpahan? Semuanya pasti angkat tangan saudara. Tapi kuncinya bukan di sana. Nah waktu saya baca firman ini,
Tuhan ingatkan kepada saya. Dan saya drawn to the first part of the verse. Bagian yang pertama, dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi saya tanya sama diri saya sendiri gitu. Ini PowerPoint-nya bisa dipasang gitu. Kenapa dikatakan pencuri? Ini one slide telat kelihatannya. Nah, kenapa dikatakan pencuri? Kenapa nggak dikatakan pembunuh atau pembinasa? Kenapa? Perkataan Tuhan yang Tuhan pakai untuk iblis adalah mencuri, pencuri, bukan pembunuh atau pembinasa. Jadi apa yang sebenarnya dicuri gitu? Ini keluarnya dari sana ya. Ya, jadi saya mulai mikir gitu, kenapa kata-katanya itu bukan pembunuh, pembinasa, tapi kata-katanya pencuri. Nah, sudah gitu saya mulai mikir, jadi apa yang sebenarnya dicuri? Nah, kira-kira tahu nggak saudara, apa yang sebenarnya dicuri gitu? Dikatakan hidup dan hidup berkelimpahan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, binasakan. Apa yang sebetulnya dicuri itu apa sih? Nah, saya mulai memikirkan gitu, kira-kira ciri-ciri pencuri itu apa sih gitu. Nah, ini the next one. Ciri-ciri pencuri itu apa? Nah, yang pertama saudara, yang saya temukan, ini saya bukan pencuri, tapi kira-kira kalau mau nyuri itu ya seperti inilah gitu. Yang pertama, yang kita mau curi apa? Kalau saudara jadi pencuri, dalam film-film segala, yang dicuri itu pertama, yaitu barang yang berharga. Benar nggak? Siapa yang pernah kecurian di sini? Oh, Benny pernah, saya pernah. Mira pernah, nggak angkat tangan tapi pernah dia, saya tahu gitu. Jadi banyak dari kita sudah pernah dicuri gitu. Nah, saya waktu itu pernah dicuri, mobil saya pernah dibongkar, diambil barangnya. Nah, coba saya tanya sama saudara, kira-kira kalau ada orang membongkar mobil saudara, apa yang dicuri pertama kali? Elektroniknya kan, paling gampang. Apa yang dicuri lagi kira-kira? Laptop, kalau saudara tinggal laptop dalam. Ya kan, berharga, mudah dicuri, ya kan? Yang kedua ciri-ciri pencuri, dia mencuri apa yang mudah dicuri, ya kan? Pasti. Yang ketiga, BlackBerry. Nah, zaman sekarang BlackBerry bukan cellphone, dicuri. Kenapa? Karena mudah dan berharga. Ada juga yang lebih hebat lagi, zaman dahulu kala gitu pernah dicuri. Apa yang dicuri? Kalau mobil, tayarnya saudara, bannya karena di luar, mudah, cepet, ceret, bawa. Mudah dicuri dan berharga. Kalau saudara punya rumah, kira-kira kalau pencuri masuk ke rumah saudara, yang dicuri pertama kali apa? Dia akan cari apa? Curi saudara, kloset saudara. Yang dituju barang-barang yang berharga. Mereka nggak nyuri ya, saudara kalau masuk rumah, mereka nggak nyuri Pampers. Ayo, benar kan? Nggak mungkin mereka mencuri Pampers. Yang mereka cari adalah TV. Mereka cari hal-hal yang mudah dicuri dan yang berharga dalam kehidupan kita. Sama dengan iblis. Iblis ketika dia mencuri, dia ingin mencuri apa yang paling berharga dalam kehidupan kita, saudara. Jadi dalam kehidupan kita, di sini Tuhan mengambil kata-kata yaitu pencuri datang untuk mencuri, membinasakan, membunuh dan membinasakan. Nah, yang ketiga ciri-ciri pencuri kalau saudara pikir. Misalnya nih ya, saudara jalan di Indonesia gitu, di Glodok gitu. Saudara bawa dompet saudara, tiba-tiba saudara pulang, dompetnya nggak ada. Ciri-ciri ketiga dari pencuri. Kalau misalnya perampok, dia ngambil barang saudara di depan saudara. Benar ya? Jadi misalnya saya ngerampok Benny gitu. Benny, serahkan walletmu. Tapi kalau saya mencuri Benny punya wallet, Benny nggak tahu barangnya dicuri. Benar nggak? Pencuri ciri-cirinya adalah dia mengambil barang di mana saudara nggak tahu barangnya sudah dicuri. Sampai barang itu udah hilang dari kehidupan saudara. Inilah ciri-ciri dari iblis dalam kehidupan kita. Iblis ingin mencuri hal yang paling berharga. Dia nggak nyari yang lain-lain. Dia carinya hal yang paling berharga. Yang kedua, dia cepat dalam dia mencuri dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yaitu ciri-ciri pencuri. Dia akan ngambil barang dan saudara nggak tahu apa yang sudah dicuri. Sampai barangnya kecurian baru kita tahu. Seringkali dalam kehidupan kita, kenapa Tuhan pakai kata-kata pencuri? Karena begini, sebenarnya begini. Ini sebetulnya yang menjadi sesuatu yang dicuri. Jadi kita buka bersama-sama. Jadi apa yang sebetulnya dicuri sih?
Tuhan mengingatkan saya ke dalam Kejadian, kita kembali ke dalam Kejadian. Karena pada saat Tuhan Yesus mengatakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, tetapi aku datang untuk memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Di sini dikatakan pencuri datang, jadi pencuri sudah datang duluan. Hal ini sudah terjadi saudara, kehidupan kita sudah pernah dicuri. Ada something yang dicuri dalam kehidupan kita, yang mungkin sampai sekarang kita masih belum realize. Apa yang sudah dicuri iblis itu kita mungkin sampai sekarang belum pernah realize. Dan seringkali orang Kristen gak bisa mencapai hidup berkelimpahan karena kita gak tahu apa yang dicuri. Kalau kita gak tahu apa yang dicuri, gimana kita bisa kembalikan? Gimana kita bisa mendapatkannya kembali? Gimana kita bisa punya hidup berkelimpahan? Kalau kita gak tahu apa yang iblis curi dalam kehidupan kita. Maka saya ajak kita buka bersama-sama ke dalam Kejadian 3 ayat 1-6. Karena pada saat ini iblis mencuri something yang berharga dalam kehidupan kita. Kejadian 3 dikatakan, saya bacakan untuk saudara. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah itu. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ular itu jadi ngomong sama perempuannya. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Jadi di sini pencuri sudah mulai berbicara, sudah mulai melakukan pencurian. Kalau saudara membaca firman Tuhan ini, kira-kira apa yang dicuri pada saat ini dari kehidupan manusia? Dikatakan, ayat pertama mengatakan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jadi iblis mengatakan kepada perempuan ini, Allah berfirmannya begini kan? Nah, perempuannya menjawab, enggak, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Jangan kamu makan karena nanti kamu mati. Allah berfirman. Nah, terus ular itu berkata, sekali-kali kamu enggak akan mati. Tapi Allah mengetahui kalau kamu makan, kamu akan mengerti tentang baik dan jahat. Dan setelah itu perempuan itu mengatakan, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Jadi apa yang sebetulnya dicuri saudara pada saat ini? Setelah saya membaca ini, saya mengatakan, pada saat itu iblis mencuri firman dari kehidupan manusia. Pertama kali pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, yang dicuri oleh iblis yaitu firman dalam kehidupan manusia. Karena pada saat itu perempuan itu mengatakan kepada ular, Allah berfirman seperti ini. Dan setelah itu iblis mengatakan kepada perempuan itu, bukan. Itu bukan firman Tuhan. Ini yang benar. Pada saat itu iblis mencuri firman dari kehidupan manusia. Sampai sekarang pun iblis masih mencuri firman dari kehidupan manusia saudara. He went straight to the thing that is most valuable. Jadi dia langsung cari yang paling valuable saudara dalam kehidupan kita. Kenapa? Saya mikir-mikir juga gitu. Iblis sebetulnya banyak hal yang bisa dia curi saudara. Dia bisa membakar pohon, dia bisa mencuri buah-buah, dia bisa menghasut manusia, dia bisa melakukan segala macam yang dia bisa lakukan. Dia bisa. Tapi kenapa? Yang pertama kali dicuri yaitu firman. Karena firman itu adalah yang paling berharga dalam kehidupan kita saudara. Seringkali dalam kehidupan kita, orang Kristen gak mengalami kehidupan kelimpahan. Karena mereka gak mengerti bahwa firman
yang sudah dicuri oleh iblis dalam kehidupan kita. Saya bikin kira-kira gitu. Saya selalu mikir gitu ya. Saya mikir gitu, ini the next slide. Saya selalu mikir gitu. Dulu itu saya selalu mengertinya begini, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Saya selalu mikirnya, itu pencuri itu datangnya, saya nggak membaca dannya. Saya selalu mikirnya, oke, jadi pencuri itu datang untuk mencuri, atau membunuh, atau membinasakan. Itu yang saya selalu bayangkan gitu. Itu yang saya selalu pikirkan. Tapi ternyata setelah saya membaca firman ini, yang saya ketemukan sebaliknya, saudara. Yang saya ketemukan adalah pada saat, ini slide sebelumnya, kejauhan. Yang pertama yaitu dikatakan pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi apa sebetulnya yang dicuri, saudara? Waktu saya sempat tanya di care group, saya tanya, sebetulnya apa sih yang dicuri oleh pencuri itu? Ada yang jawab joy, ada yang menjawab peace, ada yang menjawab time, ada yang menjawab relationship. Semuanya benar, nggak ada yang salah. Sama aja kalau saya jadi pencuri, saya masuk, saya lihat yang paling berharga, setelah itu saya ngambil bonus, saudara. Jadi misalnya saya ngambil laptop pertama, itu yang paling berharga. Setelah itu saya ngelihat, sebelum saya keluar, apalagi yang saya bisa ambil. Kalau ada barang, saya ambil. Barang yang mudah diambil, saya ambil. Semua itu benar. Tapi yang paling penting yang dicuri pada saat itu, yaitu dia mencuri firman dari kehidupan manusia. Dan sampai saat ini pun dia masih mencuri firman dari kehidupan kita, saudara. Karena iblis mencuri firman, maka iblis bisa membunuh kehidupan kita. Jadi semua itu suatu proses. Yang saya ketemukan adalah pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan adalah suatu proses. Ada suatu proses yang diambil oleh iblis untuk menghancurkan kehidupan kita. Yang pertama dilakukan adalah mencuri firman dahulu. Setelah dia mencuri firman kita, baru dia mulai membunuh kita dengan menjatuhkan kita dalam dosa. Karena kalau ada firman Tuhan dalam kehidupan kita, dia nggak bisa membunuh kita, saudara. Jadi firman dicuri, dia membunuh kita, dia membuat kita separate from God. Kita terpisah dari Allah. Pada saat itu manusia ditendang dari Eden, dikeluarkan dari Eden. And there is a sad moment yang terjadi dalam kehidupan manusia, karena pada saat itu pun manusia nggak mengerti apa yang sebetulnya tercuri dalam kehidupan. Yang mengerti hanya Tuhan. Dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Maka Yohanes 10:10 mengatakan, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam kelimpahan. The next slide, silakan. Wah, balik lagi jauh. The next slide. Dikatakan aku datang. Kenapa Tuhan Yesus datang? Karena Tuhan Yesus yang memulai dalam kehidupan kita. Datang membawa suatu gap, ada suatu perpisahan itu. Tuhan satukan kembali. Ada suatu rekonsiliasi pada saat Tuhan datang ke dunia. Yang kedua dikatakan, aku datang untuk mempunyai hidup supaya mereka mempunyai hidup. Dia memberikan kita keselamatan, saudara. Kalau saudara belum menerima keselamatan, God has come to our lives untuk memberikan kita keselamatan. Jadi jangan sampai kita miss keselamatan. Tapi yang sering kali yang terjadi dalam kehidupan kita adalah orang Kristen berhenti pada saat nyampe di hidup ini. Pastor Somi mengatakan minggu lalu, dia mengatakan sering kali orang Kristen mereka mempunyai kehidupan, mereka sudah terima Kristus sebagai juru selamat, mereka mempunyai hidup. Tapi mereka nggak mempunyai hidup berkelimpahan, saudara. Maka itu dikatakan, kita baca sama-sama Yohanes 1 ayat 1-5 mengatakan, Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan, saudara. Maka dikatakan dalam Yohanes 1, saya sering wonder gitu. Kenapa firman Tuhan ini ada di sini gitu. Kenapa? Apa purpose-nya Tuhan mengatakan ini? Sampai saya membaca firman Tuhan ini, pada saat saya merenungkan ini, Tuhan bukakan kepada saya. Dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia.
Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi pada saat itu saya realize, oh itulah kenapa Tuhan mengatakan firman yang datang dan firman yang hidup. Karena firman itu yang dikembalikan di dalam kehidupan kita. Pada saat iblis mencuri firman. Dan pada saat Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus mengembalikan firman di dalam kehidupan kita. Firman itu sudah diberikan kepada kita dan firman itu ada di tengah-tengah kita. Karena Tuhan Yesus datang, kita bisa membaca Alkitab. Karena Tuhan Yesus datang, kita diberikan suatu pengertian untuk membaca Alkitab, saudara. Firman itu datang untuk memberikan kita hidup berkelimpahan. Jadi pada saat itu saya realize, jadi apa kuncinya? Saya setelah pikir-pikir, jadi apa kuncinya dari hidup berkelimpahan? Saya pelajari, saya temukan bahwa hidup yang berdasarkan dengan firman Tuhan, itu ada di slide-nya, silakan. Hidup berdasarkan firman Tuhan, jadi ada dua bagian dari sini. Hidup berkelimpahan ini very interesting sekali, karena Tuhan memberikan suatu jawaban di dalam kehidupan kita yang menurut saya membuat kita perlu menjadi partner sama-sama sama Tuhan. Kalau saudara perhatikan, pada saat Tuhan mengatakan aku datang, itu kerjaannya siapa? Kerjaan Tuhan, kita nggak perlu ngapa-ngapain saudara. Benar? Yang kedua, hidup supaya kita mempunyai hidup. Kerjaan siapa? Kerjaan Tuhan. Karena pada saat Tuhan datang, Tuhan memberikan suatu keselamatan. Kita harus respon. Ada sesuatu yang mudah yang Tuhan berikan pada kehidupan kita, yaitu kita harus respon. Tapi pada saat kita datang ke dalam hidup yang berkelimpahan, ada suatu dua side yang kita bisa lihat. Yang pertama, yaitu Tuhan yang mengembalikan firman. Pada saat Tuhan datang, Tuhan sudah kembalikan firman itu dalam kehidupan kita. Tapi yang kedua yang harus kita lakukan, yaitu kita harus menghidupi firman itu dalam kehidupan kita. Saudara, dalam slide selanjutnya, dikatakan, saya melihat setelah saya pelajari gitu, saya memikirkan gitu, apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita gitu, mengembalikan firman. Saya perhatikan dan saya mulai realize saudara, betapa banyaknya perkataan-perkataan Tuhan di mana dikatakan genaplah firman Tuhan. Ini saya try to quote just a few yang ada di dalam firman Tuhan, yaitu pada saat Maria hamil. Dikatakan genaplah firman Tuhan, seorang anak darah mengandung seorang anak yang bernama Immanuel, artinya Tuhan beserta kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya perhatikan, lahir di Bethlehem. Pada saat Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, di Matius dikatakan supaya genaplah firman yang dikatakan oleh Nabi, yaitu Bethlehem, kamu yang kecil tapi kamu gak kecil lagi. Karena seorang penyelamat telah datang di dalam kehidupan kamu. Yang ketiga, pada saat Tuhan Yesus lari ke Mesir dikejar oleh Herodes, dikatakan di situ genaplah firman Tuhan yang dikatakan yaitu anakku akan kupanggil dari Mesir. Pada saat Tuhan Yesus pindah ke Nazaret dikatakan genaplah firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang datang asalnya dari Nazaret. Pada saat Tuhan Yesus dibaptis air, Tuhan Yesus mengatakan, biarlah hal ini kulakukan supaya genaplah firman Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus dicobai padang gurun, ini yang saya nanti mau sedikit kita pelajari saudara. Tuhan Yesus pun mengatakan, ada firman, manusia tidak hanya hidup dari roti, tapi dari setiap firman yang dikatakan Tuhan. Pada saat Tuhan pun diam di Kapernaum, pada saat Tuhan harus membuat move, pada saat itu Tuhan berdecide untuk diam di suatu tempat, dikatakan supaya genaplah firman Tuhan tentang Kapernaum. Pada saat Tuhan Yesus menyembuhkan, dikatakan supaya genaplah firman Tuhan bahwa aku, bilur-bilurku memberikan kesembuhan. Pada saat Tuhan Yesus perumpamaan pun, ini yang waktu saya baca berapa hari yang lalu, 2-3 hari lalu, saya waktu baca saya amazed. Karena saya dulunya gak pernah perhatikan saudara. Tapi di sini dikatakan, kenapa Tuhan Yesus mengatakan dalam perumpamaan supaya genaplah firman Tuhan bahwa orang yang akan datang untuk menyelamatkan manusia itu berbicara dalam perumpamaan. Jadi yang saya temukan saudara, setiap langkah yang Tuhan Yesus ambil, baik itu maju, baik itu di kanan, baik itu ke kiri, baik itu diam, baik itu apapun yang dilakukan, setiap detik, genaplah firman Tuhan dalam kehidupan Yesus Kristus. Nah ini membuat saya mikir,
How about us? Gimana dengan kita? Kita sering mengatakan kita adalah orang Kristen. Kita mau ikut Kristus. Tuhan Yesus datang, nggak hanya untuk memberikan keselamatan bagi kita, saudara. Minggu lalu Pastor Somi pun sudah mengatakan, Tuhan Yesus nggak hanya datang untuk memberi keselamatan. Tapi pada saat Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus memberikan model, contoh, bagaimana hidup menurut firman Tuhan. Seringkali saya bertanya-tanya gitu, tadi di dalam slide-nya ada gitu. God's word, living and active. Kenapa sih dikatakan firman yang hidup? Kenapa? Sebetulnya simple. Kenapa? Karena Tuhan menghidupi firman itu. Kenapa Yesus dikatakan firman yang hidup? Karena Yesus datang nggak hanya memberikan keselamatan bagi saudara dan saya. Tapi Yesus memberikan model bagaimana kita hidup